Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, berikut ini adalah tutorial sholat sendirian yang sesuai dengan madhab Imam Syafi'i. Yang pertama, bagi yang mampu berdiri, sholat fardu wajib dilakukan dengan berdiri. Apabila tidak mampu dengan berdiri, maka sholat fardu dilakukan dengan duduk. Apabila tidak mampu dengan duduk, maka sholat fardu dilakukan dengan cara tidur miring. Apabila tidak mampu dengan tidur miring, maka sholat fardu dilakukan dengan tidur telentang. Kemudian nomor 2 adalah membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Pada waktu mulut membaca takbiratul ihram, hati orang yang sholat wajib niat melakukan sholat. Adapun agar hati seseorang bisa melakukan atau berniat melakukan sholat, maka disunahkan mulut orang yang sholat itu melafadzkan niat sholat. Misalkan nusolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adza'a lillahi ta'ala. Pada waktu mulai membaca takbiratul ihram, kedua tangan mulai diangkat ke atas. Posisi telapak tangan sejajar dengan pundak. Telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat. Ujung jari sejajar dengan daun telinga bagian atas. Kemudian ibu jari sejajar dengan daun telinga bagian bawah. Setelah sempurna tangan di atas, lalu diletakkan di bawah dada di atas pusar dengan menggenggamkan telapak tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. Adapun praktek mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram sebagaimana video berikut ini. Allahu Akbar. Nomor 5, selama berdiri, mata sunnah dibuka serta pandangan mata fokus ke arah tempat sujud. Kemudian nomor 6, setelah takbiratul ihram, sunnah membaca doa iftitah kabirau walhamdulillahi katsirau wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Kemudian nomor 7, sunnah membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apabila orang yang sholat setelah takbiratul ihram langsung membaca ta'awudz atau langsung membaca surat Al-Fatihah, maka ia tidak lagi disunahkan membaca doa iftitah. Kemudian nomor 8 adalah membaca surat Al-Fatihah. Nomor 9, setelah selesai membaca Al-Fatihah disunahkan membaca amin. Kemudian 10, setelah membaca Al-Fatihah disunahkan membaca surat Al-Quran selain surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua bagi orang yang sholat sendirian atau menjadi imam. Nomor 11, sunnah membaca takbir saat akan rukuk. Takbir peralihan dari berdiri menuju rukuk dinamakan dengan takbir intikal. 12, sunnah mengangkat tangan sebagaimana saat takbiratul ihram pada saat akan rukuk. Kemudian 13, melakukan rukuk. Allahu Akbar. Batas minimal rukuk adalah kira-kira telapak tangan orang yang sholat bisa menyentuh lututnya. Adapun rukuk yang paling sempurna adalah kira-kira punggung orang yang sholat sejajar lurus, betisnya tegak lurus dan telapak tangan menempel pada lutut. Adapun untuk orang perempuan adalah merapatkan lengan tangannya dengan lambung dan perut dengan pahanya. Inilah posisi rukuk ketika dilihat dari arah samping. Kemudian 15, tumakninah dalam rukuk. Tumakninah adalah diam sejenak kira-kira cukup untuk membaca
subhanallah. 16. Ketika rukuk sunnah membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 17. Ketika bangun dari rukuk menuju iktidal sunnah membaca sami'allahu liman hamidah. 18. Sunnah mengangkat tangan saat bangun dari rukuk. 19. Iktidal dengan tumakninah adalah berdiri tegak seperti pada awal melaksanakan sholat. 20. Saat iktidal sunnah membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'. Kemudian 21. Membaca takbir intikal saat akan sujud dan tidak disunahkan mengangkat tangan. Allahu Akbar. 22. Sujud dengan tumakninah. Sujud dilakukan dengan menempelkan 7 anggota sujud, yaitu dahi, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, kemudian batinnya sebagian jari-jari kaki. Saat akan sujud sunnah meletakkan 2 lutut terlebih dahulu dengan merenggangkan lutut kanan dan lutut kiri dengan kira-kira jarak 1 jengkal. Kemudian telapak tangan sejajar dengan bahu. Lengan tangan dirapatkan dengan lambung dan perut dirapatkan dengan paha. Jari-jari tangan dibuka dan dihadapkan ke arah kiblat. Jidat dan hidung diletakkan secara bersamaan. Kedua telapak kaki direnggangkan 1 jengkal dengan posisi berdiri, dengan posisi telapak kaki berdiri. Sebagian batinnya jari-jari kaki dihadapkan ke arah kiblat. 23. Sunnah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Inilah posisi sujud sholatnya orang perempuan ketika dilihat dari arah samping. 24. Sunnah membaca takbir intikal untuk pindah melaksanakan duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. 25. Duduk dengan tumakninah antara sujud 1 dan sujud 2. Model duduk yang disunahkan adalah duduk iftiros, yaitu duduk di atas telapak kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan dengan sebagian batin jari-jari kaki kanan dihadapkan ke arah kiblat. Pada waktu duduk ini disunahkan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 26. Sunnah membaca takbir intikal untuk sujud kedua. Allahu Akbar. 27. Sujud kedua dengan cara sebagaimana sujud yang pertama. 28. Ketika bangun dari sujud menuju rakaat kedua, sunnah mengangkat tangan terlebih dahulu, baru mengangkat kedua lutut. 29. Duduk istirahat, yaitu duduk sebentar sebelum melakukan berdiri untuk rakaat kedua dan keempat. 30. Ketika bangun dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga, setelah tahiyat awal disunahkan mengangkat tangan sebagaimana sunahnya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. (31) Pada rakaat kedua, ketiga, dan keempat, cara melakukannya adalah sama dengan rakaat pertama, mulai dari membaca
ta'awud sampai sujud kedua. 32. Pada sholat yang jumlahnya 3 rakaat atau 4 rakaat, sunnah melakukan tahiyat awal dengan cara duduk iftirosh dan membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 33. Pada rakaat terakhir wajib melakukan tahiyat akhir. Cara duduknya disunahkan dengan cara duduk tawaruk, yaitu dengan cara menduduki lantai, telapak kaki kiri dimasukkan ke bagian bawah kaki kanan, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan dengan sebagian jari-jari kaki kanan dihadapkan ke arah kiblat. 34. Ketika tahiyat akhir membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Membaca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian 35. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi, wa ala ali sayyidina Muhammad. 36. Kemudian juga disunahkan melengkapinya dengan sholawat Ibrahimiyah, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. 37. Saat tahiyat awal dan tahiyat akhir, tangan kanan disunahkan menggenggam dan jari telunjuk diangkat ketika mengucapkan kalimat illallah, adapun telapak tangan kiri direntangkan. 38. Setelah selesai membaca sholawat Ibrahimiyah, sunnah membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 39. Mengucapkan salam yang pertama. 40. Pandangan mata yang semula fokus melihat tempat sujud, maka ketika telunjuk jari berdiri atau diacungkan ketika membaca ilallah, sunnah memandang ke arah jari telunjuk. Kemudian pada saat salam diucapkan sampai pada kata kum dari assalamualaikum, sunnah mengalihkan pandangan ke arah tempat sujud lagi. Jari-jari tangan yang semula dikepalkan dilepaskan, baru kemudian menengokkan wajah ke arah kanan sampai kira-kira pipi bisa terlihat dari arah belakang. 41. Setelah selesai salam pertama, disunahkan lagi melihat tempat sujud kembali, lalu mengucapkan salam yang kedua. Pada saat membaca kum dari assalamualaikum, baru disunahkan menoleh ke arah kiri, kira-kira pipi kiri bisa terlihat dari arah belakang. Demikian Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, video tutorial sholat wanita. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.